Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas KBLI, KMI Wire and Cable 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya, ini satuannya ribuan. Oke, langsung lihat dulu untuk riwayat bagian dividen ya. Perusahaan ini saya rasa adalah perusahaan yang jelas ya, karena dia rutin bagi dividen, absen di 2019-2020, tapi ya 4 tahun terakhir ini bagi dividennya ini bagus. Artinya perusahaan ini terbukti profit dan punya kondisi keuangan yang baik ya gitu. Nah, cuman untuk yang tahun buku 2025 gitu ya, nanti teman-teman cek aja pengumumannya apakah sudah ada atau belum ya. Jadi yang seperti ini yang jelas ada nilai tambah untuk pemegang saham, layak untuk dilihat lebih lanjut. Berikutnya kita lihat ke Kastara Kas. Seperti biasa ya, kita harus lihat Kastara Kas tiap kuartalnya, karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Ntar sebentar, ini agak out sedikit ya. Ini satunya rupiah, di sini ribuan ya. Harusnya di sini Rp 1000 gitu ya, supaya jelas, karena ini jadinya rancu ya, agak out aja. Oke, di sini kita harus lihat Kastara Kas, karena kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya tadi. Nah, uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu ya untuk aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Nah, di sini untuk posisi kasnya di sini turun 102 miliar ya, turunnya agak lumayan 45%. Nanti kita lihat di laporan arus kasnya ya, penyebab penurunannya ini. Berikutnya langsung ke saldo laba di tab ekuitas, yang ini nilainya ya penting sekali. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Dan jadi si KBLI sampai 2026 Q1 telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan dari tahun buku 2012 ya. Jadi ini bagus ya, dia saldo labanya positif dan juga bagi dividen. Artinya perusahaan ini gak cuman untung di atas kertas saja ya, jadi bukti untungnya nyata lewat dividen tadi gitu ya. Nggak masalah perusahaan itu bagi dividen hanya Rp1 per lembar ya, karena kalau perusahaan yang dia nggak kas, yang nggak mencukupi, dia nggak akan mampu bagi dividen ya gitu. Jadi dividen itu adalah filter terkuat untuk memilah mana perusahaan yang benar-benar untung dan yang enggak ya. Berikutnya ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya kita pindahkan dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal di 2,66, artinya KBLI telah profit sebesar 2,6 kali modal awalnya. Ya, ibarat gampangnya itu modal 1 miliar telah profit 2,6 miliar di luar dividen ya. Bagus, dan secara PBV ini cukup murah memangnya di 0,45 dengan potensi profit 124% ya. Kalau misalnya ke book value di 722. Sekarang per harga 13 Mei itu harganya 322 ya. Dan memang dia udah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya gitu ya, di 0,59. Jadi memang secara PBV ini sudah cukup murah ya. Cuma kenapa nih dihargainya murah gitu ya? Free float ini cukup besar, tapi biasanya sih saya KBLI memang kalau nggak salah kurang liquid ya, kalau nggak salah. Cuma nanti teman-teman yang cek sendiri aja ya di pada saat market sedang berjalan. Oke, berikutnya kita ke pendapatan ya, ini nilainya kita pindahkan dulu. Di sini untuk lihat pendapatan, kenapa? Karena pendapatannya adalah posko yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Di sini pertumbuhan naik 50,4 miliar ya, tumbuh 6% ya. Dan bagus, pendapatan akan dikurangi oleh harga modal. Nanti kita dapat laba bruto ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini jadi kalau misalnya ini 8,9% ya, kita asumsikanlah 9% dibulatkan ke atas. Jadi kalau teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profit kotornya 9.000. Makanya kita mencari perusahaan itu yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga ruang untuk laba bersihnya. Ya, gitu, jadi jelas. Oke, laba bruto nanti dikurangi laba beban operasional dan operasional beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan. Ya, yang ini inti dari laporan laba rugi. Oke, di sini kita lihat untuk laba brutonya di sini turun 18,1 miliar, turun 18%. Laba bersihnya turunnya cukup lumayan juga di 14%, di 6,1 miliar. Ya, meskipun dia ada penurunan, tapi secara PER ini masih masuk akal ya, di antara 5 sampai 10 ya, dengan PER 8,9. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli KBLI PER-nya di 8,9, setidaknya holding PER itu untuk ya 8 sampai 9 tahun. Ya, gitu. Jadi ini masih masuk akal sih saya rasa ya. Oke, berikutnya laporan arus kas. Ya, memang kadang yang kalau kita mengacu sama investor Pak Lokeng Hong, biasanya beliau memang cari yang kayak gini ya, maksudnya yang PER-nya rendah
gitu ya, terus PBV-nya rendah gitu, tinggal masalah waktu aja. Cuman ya nggak apa namanya, beliau punya ini atau enggak ya saya nggak tahu, cuman ini masuk kriteria sebenarnya ya saya rasa. Tapi kita lihat dulu untuk penerimaan kas ya yang di sini nilainya ini untuk lihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Jadi di sini rasionya tinggi ya, bagus 118%. Jadi customernya bayar, katakanlah teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 118 juta. 18 juta lebih tinggi itu bisa jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya, ini bagus. Karena penerimaan kas harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan ya uang ini. Di sini penerimaan kas naiknya lebih signifikan dibandingkan dengan pendapatannya ya. Di sini 23% naik 192 miliar ya, ini bagus. Nanti penerimaan kas dikurangi oleh harga modal. Nanti kita dapat net CFO ya, yang ini nilainya. Ya, ini wajib positif ya. Kenapa wajib positif? Karena kalau dia positif ada bisnisnya menghasilkan uang tunai. Nah, cuman kalau pada KBL ini lihat nih, udah dua periode ternyata dia net CFO-nya negatif ya. Artinya apa? Perusahaan ini gitu ya nggak menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang dikumpulkan susah payah dari customer itu habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Siapa lagi nih? Ke pelanggan customer bayar 1,2 triliun. Ini ya 1 triliun lah, 1,2. 1 triliun. Untuk bayar supplier dan karyawan itu hampir 1,1 triliun. Jadi uang ini udah habis langsung. Ya uang. Jadi untuk operasional nggak nutup. Gitu ya. Jadi kalau sudah 2 kali periode seperti ini, hati-hati gitu ya. Cuma memang kalau misalnya kita lihat reward bagian dividen gitu ya, ini memang dia masih bagi dividen di tahun buku 2024 gitu. Bisa jadi memang kasnya mencukupi gitu. Atau bisa juga mungkin memang polanya di Q1 memang dia negatif ya. Jadi di Q2, Q3, Q4 positif gitu. Nah, itu nanti harus dicek lagi ya lebih lanjut di kuartal-kuartal berikutnya. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang punya KBLI pasti udah tahu pola-polanya mungkin ya gitu. Karena saya nggak yang fokus ke satu sama, nggak, saya bahas semua aja gitu ya. Ini semua juga saham request kok ya, jadi kita bahasa objektif mungkin. Nah di sini net CFO-nya memang dia jadi turun lebih dalam ya, turun kurang 15,7 miliar ya. Berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha, di sini nilai negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Nah di sini kita lihat memang negatifnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya, artinya perusahaan lebih menahan ekspansinya saya rasa. Ya, gitu. Ini juga untuk capex-nya juga lebih rendah ya, setengahnya malah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berikutnya untuk aktivitas pendanaan, sini nilainya negatif, artinya perusahaan melunasi pinjamannya ya, atau nggak dia bayar dividen. Karena kalau dia positif, tuh dia ambil utang, pelunasan nilainya negatif. Ya, nah pola yang periode 2025 ini sebenarnya kurang bagus ya tadi karena dia net CFO negatif, dan jadi untuk aktivitas operasional, ekspansi itu dibiayai oleh pinjaman ke bank gitu ya, dan juga uang dari dalam dompetnya, makanya di sana penurunan kas tara kas. Nah kalau yang sekarang ini pola yang sangat jarang terjadi ya, yang tidak lazim gitu ya, jadi dia negatif dan ada penurunan kas tara kas. Artinya si KBL ini mengeluarkan banyak uang kasnya untuk membiayai operasionalnya nggak nutup itu ya, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya. Ya, jadi ini pola yang seperti ini tidak lazim ya, sangat-sangat jarang gitu ya, dan ini termasuk kategori yang enggak sehat ya dalam jangka panjang gitu. Sebenarnya ini kalau udah net CFO negatif seperti ini sudah tanda-tanda ya harus waspada gitu, karena ya cash flow-nya nggak akan sehat gitu ya, nggak sehat. Sekarang berikutnya kita lihat ke likuiditas dan solvensi ya, kita pindahin dulu angkanya. Satu lagi yang ini ya, turun dulu. Sini rasio lancar memang bagus sekali ya di 7 gitu ya. Rasio kas juga lumayan di 0,3. Ya, jadi sebenarnya masih kelihatan oke. Tapi kita lihat dulu untuk short term debt-nya ya. Utang bank hanya ini aja ya saya rasa ya. Kita pindahin dulu. Coba saya utang bank, usaha lain-lain, dividen, pajak. Cuman ini aja ya. Di sini kita lihat untuk kas terhadap short term di 1,21 ya. Jadi utang depan mata 100 miliar, uang di dompet 121 miliar ya. Jadi bisa dengan mudah dilunasi gitu. Di sini terlihat tidak ada masalah likuiditas ya. Cuman kalau misalnya bisnis yang nggak menghasilkan uang tunai, lama-lama uang kasnya habis ya. Jadi untuk KBLI saya rasa resikonya ke menengah tinggi, mungkin cenderungnya ke menengah dulu ya gitu. Oke, berikutnya ke jangka panjang di daerah, kita pindahkan dulu liabilitasnya. Di sini DER memang masih rendah ya di 0,17. Untuk long term debt-nya, utang bank jangka panjang di berapa ini, 12,3 miliar ya.
Oke ya, di sini kita lihat tuh memang long term to equity masih rendah ya, masih banyak ruang, masih bisa minjem lebih banyak sebenarnya gitu ya. Cuman ini mungkin apa namanya harus dipantau-pantau lagi gitu ya, karena resiko tetap kalau saya sih kelihat KBLI meskipun dia murah seperti ini gitu ya, cuman ini secara apa bisnis perusahaan cash flow-nya kurang baik ya, kurang begitu baik, udah 2 kali periode gitu. Cuman nggak tahu ya, melihat dengan cash flow kurang seperti ini saya agak ragu kalau KBLI ini nanti akan bagi dividen ya gitu. Jadi memang kadang apa kita harus bedakan ya, perusahaan yang profit gitu ya secara akrual di laba rugi dengan yang cash flow yang negatif, artinya apa namanya dia untung di atas kertas ya kan. Di sini tuh untung 36,1 miliar ya, tapi kan uang kasnya nggak menghasilkan apa-apa ya, kurang malah ya, untuk operasionalnya aja nggak nutup. Kalau yang kasihnya cash base ya, jadi untuk memvalidasi si laba rugi gitu. Jadi kemungkinan besar KBLI sih kalau kata saya nggak bagi dividen ya, kemungkinan kalau melihat seperti ini gitu kelihatannya. Oke, jadi setelah dipindahkan data keuangannya, saya rasa KBLI ya memang masih perusahaan yang kategorinya bagus sih sebenarnya, karena tadi masih ada reward bagian dividen gitu ya, patokannya di 4 tahun ke belakang ini ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Tapi untuk yang dividen terbaru nanti pastikan lagi ya apa hasil RUPS-nya, persennya juga telah profit 2,6 kali modal awalnya ya. Secara PBV cukup murah di 0,45, potensi profit 124% kalau dia mencari ke book value-nya ya. PR memang masih masuk akal ya di 8,9, tapi secara cash flow bisnis ini sedang nggak bagus ya, nggak, kurang sehat gitu ya, kurang begitu baik gitu. Secara likuiditas masih oke, lumayan gitu, solvensi juga rendah gitu ya, tapi resiko gitu mengacu pada cash flow dan keseluruhan sih resiko menengah ya untuk KBLI gitu. Cuman ini harus dipastikan ya ini, karena ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya apakah udah 2 periode berkali-kali seperti ini. Oke, itu aja persen untuk KBLI ya. Dan kalau teman-teman apa namanya selalu saya ingatkan kalau analisis laporan keuangan seperti ini itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham gitu ya, harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi gitu ya, hanya pakai PBV dan PR ya, sederhana. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk KBLI, hitung aja sendiri ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang gitu ya, nggak perlu diperdebatkan. Oke, terima kasih sudah menyimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dari Kosam langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.